Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Andriani dari Prodi PGSD 4B dengan nomor NPM 19160065. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan hasil analisa saya atau hasil analisis saya dari bab 1 sampai bab 6 di mata kuliah matematika di sekolah dasar. Untuk yang pertama yaitu berkenalan dengan bilangan. Apa sih bilangan itu? Jadi, bilangan adalah suatu konsep dari ilmu matematika yang digunakan untuk mencacahkan dan pengukuran. Nah, bilangan ini mempunyai simbol yang digunakan untuk mewakili suatu penulisan bilangan yang disebut dengan angka atau lambang bilangan. Dan angka itu mempunyai nilai tersendiri loh. Nah, jadi untuk angka itu ada penulisannya sendiri. Contohnya, angka 5 ditulis dengan huruf L, I, M, A. Nah, begitu pula dengan angka 1. Angka 1 penulisannya S, A, T, U. Nah, begitu. Selanjutnya, bilangan mempunyai nilai tersendiri. Nah, bilangan di sini mempunyai ada satuan bilangan, ada puluhan, ada ratusan, bahkan ada ribuan. Untuk satuan biasanya bilangannya terdiri dari satu angka. Nah, sedangkan untuk puluhan terdiri dari dua angka. Dan jika ratusan itu terdiri dari tiga angka, dan ribuan itu terdiri dari 4 angka. Nah, untuk contohnya satuan, kita bisa ambil contoh dengan angka 7. Kenapa 7? Karena 7 cuma satu angka. Sedangkan kalau puluhan, kita ambil contoh 12 atau 20. Nah, kenapa bisa puluhan? Karena terdiri dari dua angka. Contohnya 20, 2 dan 0. Itu disebut dengan puluhan. Sedangkan jika ratusan itu terdiri dari 3 angka. Contohnya 130. Nah, kenapa 3 angka? Karena dia mempunyai nilai ratusan. Terdiri dari 1, 3, dan 0. Maka disebut atau bisa ditulis dengan 130. Contoh bilangan ribuan. Di sini saya ambil contoh 5.000. Jadi pertama angkanya ada 5, yang kedua 0, yang ketiga 0, dan yang keempat 0. Nah, jadi jika angkanya ada 4 digit, berarti itu artinya ribuan. Dan nilai ribuan itu mempunyai nilai yang paling tinggi di antara puluhan, ratusan, ataupun satuan. Dan selanjutnya di sini adalah bilangan loncat. Apa sih bilangan loncat itu? Jadi bilangan loncat adalah penambahan dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini penambahan dengan bilangan 1. Jadi menghitungnya dari yang terkecil sampai terbesar dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk bilangan loncat 2 berarti dia ditambah bilangan yang sama atau kelipatan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan lain-lain. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi, bilangan loncat itu penambahan yang mana penambahan bilangan yang angkanya itu sama atau bisa juga dikatakan dengan kelipatan. Nah, selanjutnya di sini ada pengurangan dan penambahan. Jadi, penambahan itu apa? Penambahan adalah suatu proses penambahan antara dua bilangan yang mana nanti hasilnya itu lebih besar daripada bilangan sebelumnya. Contohnya 2 ditambah 3. Nah, berarti
2 ini ditambah 3. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, hasilnya itu lebih besar daripada bilangan yang sebelumnya atau ditambahkan. Kita ambil contoh lagi. 5 ditambah 4. Artinya 5 ini ditambah dengan 4. Contohnya dalam penghitungannya, 5 disimpan di otak. Nah, terus yang 4 kita hitung. Tadi yang 5 itu disimpan di otak. Jadi habis 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sedangkan pengurangan adalah suatu pengambilan dari angka yang mana angkanya itu mempunyai hasilnya itu lebih kecil daripada sebelumnya. Contohnya 5 dikurang 2. Nah, jadi 5 angka ini dikurang 2. Jadi diambilnya 21, 2. Nah, yang 2 ini nggak boleh dihitung lagi karena sudah diambil. Jadi yang ini yang kita hitung. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 1, 2, 3. Nah, kita ambil contoh lagi. 7 dikurang 4. 7 dikurang 4. Nah, jadi kita ambil angka 4 dulu untuk pengambilan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini sisanya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Jadi 7 dikurang 4 adalah 3. Nah, bab selanjutnya di sini adalah kegiatan sehari-hari dengan mengenal waktu atau bisa kita sebut dengan satuan waktu. Nah, satuan waktu itu merupakan suatu perhitungan yang berdasarkan waktu. Nah, waktunya itu ada apa aja sih? Waktunya itu ada jam, ada hari, ada bulan, ada tanggal, bahkan ada tahun. Nah, untuk perhitungan sendiri di sini satuan waktu itu ditunjukkan atau digunakan untuk menghitung suatu kegiatan yang mana kegiatan itu dilakukan di dalam beberapa waktu, contohnya itu pagi, siang, sore, atau malam. Nah, untuk pagi itu biasanya penulisannya itu diawali dengan angka atau huruf itu 0. Jadi contohnya jam 7.00, jam 7 pagi berarti ya. Pukul 7.00 artinya itu jam 7 pagi. Nah, untuk perhitungannya sendiri di sini jam ada satuan waktu, itu ada satuan waktu jam dan ada satuan waktu hari, satuan waktu bulan, minggu, bahkan tahun. Untuk perhitungan satuan waktu di sini ada menit, detik, bahkan jam. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 detik adalah 1000 milidetik. Nah, di sini 1 hari sama dengan 24 jam. Dan 24 jam itu atau 1 hari sama dengan 86.000 detik. Dan 1 menit hitungannya adalah 3.600 detik. Dan 1 minggu itu totalnya ada 168 jam. Nah, untuk satuan minggu di sini perhitungannya 1 minggu terdiri dari 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, dan 1 bulan itu ada 30 hari dan 1 tahun ada 12 bulan. Apa aja sih nama-nama bulan? Yang pertama, Januari, Februari, Maret, April,
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Untuk perhitungannya seperti. Untuk selanjutnya di sini ada satuan pengukuran panjang. Jadi, satuan pengukuran panjang adalah satuan yang digunakan untuk menghitung tinggi, panjang, jarak suatu benda yang dapat kita ukur atau yang dapat kita gunakan sebagai objek pengukuran. Nah, di sini satuan pengukuran panjang terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, satuan panjang baku, dan yang kedua, satuan panjang tidak baku. Untuk yang pertama, satuan panjang baku mempunyai sebuah perhitungan yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk ketentuannya atau keterangannya, setiap anak tangga naik itu dikalikan 10, dan jika turun 1 tangga itu dibagi 10. Sedangkan satuan tidak baku di sini ada macam-macam alat ukurnya. Ada depa, ada hasta, ada jengkal, ada penggaris, dan lain-lain. Nah, untuk pengukuran sendiri, kalau misalnya hasta itu pengukurannya itu dari siku tangan sampai jari tengah. Perhitungannya seperti ini. Dan biasanya ini panjangnya itu 45 cm. Sedangkan jengkal itu seperti ini ngukurnya. Dan selanjutnya di sini adalah bangun ruang. Bangun ruang adalah bangunan yang memiliki 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bangun ruang ini terdiri dari apa aja sih? Bangun ruang itu ada bola, ada tabung, ada kubus, ada balok, ada kerucut, dan lain-lain. Kita bisa menjumpai bangun ruang itu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Contohnya bola, terus tabung bisa kita jumpai dengan gelas atau celengan yang berbentuk tabung yang biasa kita pakai untuk menabung. Nah, jika kubus bisa kita jumpai di kardus yang biasanya buat wadah suatu makanan atau suatu produk tertentu. Nah, jika kerucut biasanya bisa kita jumpai dengan topi yang terbentuk dari karton, topi ulang tahun. Nah, seperti itu. Nah, dan selanjutnya di sini ada satuan pengukuran berat. Dan terakhir di sini adalah satuan berat. Jadi satuan berat adalah perhitungan yang menghitung suatu berat benda. Nah, di sini ada ons, ada kuintal, ada ton, ada kilogram, dan ada pon. Jadi di sini 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Dan 1 kilogram di sini adalah 10 ons. Dan 1 ton sama dengan 10 kuintal. Nah, untuk perhitungannya atau anak tangganya di sini ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, ada desigram, ada sentigram, dan ada miligram. Nah, untuk perhitungannya setiap turun 1 tangga itu dikali 10, dan jika naik 1 tangga itu dibagi 10. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.